Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang Kerajaan Kutai, di mana Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu tertua yang berada sekitar tahun keempat Masehi di Hulu Sungai Mahakam, yang tepatnya berada di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, bisa dilihat di gambar peta tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan politik dan pemerintahan. Ada 3 raja yang terkenal, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai ini merupakan seorang kepala suku pribumi setempat. Nah, Kudungga sebagai raja pertama berhasil mengembangkan kekuasaannya hingga menjadi suatu kerajaan bercorak Hindu. Kudungga setelah mengubah sistem pemerintahan Kutai dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan kerajaan yang bersifat turun-temurun. Nah, yang kedua kita bahas setelah Kudungga yaitu Raja Kutai yang cukup terkenal, yaitu Aswawarman, yang dianggap sebagai titisan Dewa Matahari Ansuman. Aswawarman adalah putra Kudungga dan merupakan pendiri dinasti Kerajaan Kutai atau Wangsakerta. Jika pada masa Kudungga agama Hindu baru masuk, maka pada masa Aswawarman agama Hindu sudah berkembang. Nah, pada masa Aswawarman ini juga dianggap sebagai raja yang sudah menganut agama Hindu. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, yaitu raja yang paling terkenal bernama Mulawarman, ia dianggap penting atau paling berjasa dalam membawa kemakmuran bagi masyarakat Kutai. Mulawarman adalah anak dari Aswawarman. Pada masa pemerintahannya terjalin hubungan yang baik antara pemerintahan dan kaum Brahmana. Nah, hal ini ditandai dengan diberikannya sedekah 2000 ekor sapi kepada kaum Brahmana oleh Mulawarman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi, di mana yang pertama kehidupan sosial ekonomi yaitu masyarakatnya dibuktikan telah tertib dan teratur. Nah, hubungan antar kasta dalam masyarakat itu juga berlangsung baik, dan kaum Brahmana memiliki kedudukan terhormat karena bertugas sebagai pemimpin dan dalam upacara penghinduan, yaitu upacara Fratyastoma atau penyucian diri. Nah, sedangkan untuk kerajaan Kutai sendiri juga letaknya geografis dalam hal perdagangan sehingga sangat ramai. Banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan, dan juga untuk menunjang kegiatan perdagangan, penduduk setempat juga mengembangkan pertanian. Nah, hasil pertaniannya salah satunya adalah komunitas perdagangan. Nah, yang kedua adalah kehidupan budaya, di mana penduduk Kutai menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Nah, adapun kaum Brahmana menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, yang kedua adalah Kerajaan Kutai merupakan bercorak Hindu Siwa, karena dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara yang merupakan tempat pemujaan Dewa Siwa. Nah, di Pulau Jawa nanti juga ada tempat suci pemujaan Dewa Siwa yang disebut dengan Baprakeswara. Nah, yang ketiga adalah terdapat 7 yupa yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Nah, yupa ini menceritakan tentang penghormatan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman untuk kaum Brahmana yang memberikan penghormatan dengan memberikan sedekah 20.000 ekor sapi. Nah, itulah kira-kira kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Nah, terakhir untuk keadaan runtuhnya Kerajaan Kutai ini. Kerajaan Kutai runtuh setelah Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan dengan melawan Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Kerajaan Kutai Kartanegara ini bercorak Islam yang dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Anom Panji pada abad ke-13. Nah, selanjutnya Kerajaan Kutai ini nanti akan menjadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, baiklah, itulah pembahasan kita tentang Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.